Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam YouTube channel ini. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal ngobrol nih, khususnya buat para pengguna ataupun yang mau beli properti. Nah, kita mau bahas nih, pilih mana nih? Rumah atau apartemen. Nah, hari ini saya bersyukur bisa ngobrol bersama Bapak Muhammad Adi Wiyatno. Beliau adalah manajer servis di area bandara. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Nah, halo Pak Adi, apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah, selamat pagi. Yes, semangat pagi nih Pak ya. Wah, cerah sekali nih Pak. Wah Pak, ngobrol-ngobrol soal bandara. Wah, ini kan merupakan tempat favorit ya Pak ya, karena ini banyak sekali orang ya, belum keluar negeri atau mungkin bepergian di dalam negeri, pasti nih menggunakan servis di area bandara. Ngomong-ngomong, udah berapa lama sih Pak Bapak bekerja di servis ini Pak? Udah 29 tahun lebih lah. Wow, 29 tahun pasti banyak ketemu aneka ragam orang-orang ya Pak yang berpergian ya, dan juga Pastinya. penuh dengan pengalaman suka dan duka sih Pak ya. Nah Pak Adi, kalau kita bicara soal ini nih Pak, mungkin saya juga sebagai praktisi, banyak juga orang yang nanya Pak, zaman sekarang ini mungkin mudahan beli rumah ataupun beli apartemen Pak. Nah kalau menurut Pak Adi bagaimana Pak? Mudah beli apartemen. Nah, Sekarang kan apartemen banyak yang udah ready unit gitu, kita bayar sekali ya. Kalau kita bisa, biasa di developer itu kan punya program-program tertentu dengan cara pembayaran yang cash bertahap, dan tenornya pasti lebih lama gitu kan, dari kalau seandainya kita cash bertahap dengan developer yang rumah tapak gitu ya. Gitu. Jadi sisi kemudahannya Bapak lihat dari cara bayar ya Pak ya? Ya pastinya. Kenapa Pak? Kenapa kalau misalnya rumah tapak, kenapa menurut Bapak lebih mudah beli apartemen atau kemudahan cara bayarnya? Apa yang membuat itu Pak? Ya, saya nggak tahu developer pertimbangannya bagaimana gitu. Tapi intinya pengalaman saya ketika dulu akan mengambil rumah tapak itu ya berat dari sisi pembayarannya lah gitu ya. Sementara dari apartemen lebih mudah, lebih ringan. Satu, keduanya apartemen juga nilai komersialnya saya pikir bagus juga ya untuk sekarang. Nyatanya banyak orang yang bisa bulanan, kalau kita hitung bulanan ya, walaupun bulanan setahun kalau terisi oke lah 10 bulan aja dikali berapa gitu. Sementara rumah tapak itu kan nggak ada bulanan gitu kan, tahunan. Nah kalau itu kayaknya dengan nilai yang sama gitu ya, nilai artinya seandainya suatu rumah tapak nilainya 500 juta, apartemen 500 juta, mungkin nilai sewanya lebih besar apartemen gitu. Sekarang 500 juta rumah di mana gitu, rumah yang di pinggir-pinggir dari kota Tangerang mungkin ya, yang udah ke arah-arah mana barat sana ya. Nah itu nilainya berapa nilai untuk sewa setahunnya? Sampai 20 juta saya rasa belum tentu gitu. 15 juta aja belum tentu. Sementara kalau apartemen sebulan coba Mbak 3 juta aja. Setahun udah 36 juta kan. Kayak gitu. Nilainya kan tinggi nilai komersialnya. Oke. Gitu. Baik, jadi dari sisi pembeliannya lebih mudah di apartemen karena cara bayarnya tadi Pak ya. Itu memudahkan setiap orang bisa memiliki properti duluan dengan tadi bicara soal DP-nya kali Pak ya. Kalau rumah tapak tadi menurut Bapak wah. Ya, DP-nya juga kan pasti ada DP gitu kan. Besar gitu kan, ini 20-30% gitu. Kalau sedangkan apartemen karena ada cara bayar yang
cicilan mungkin Pak ya. Jadi ini Ya, memudahkan. betul. Kemudian dari sisi investasi Pak ya, dari sisi penyewaan ya Pak ya, Betul, nilai komersialnya itu kan. nilai komersialnya. Apalagi itu menurut Bapak nih Pak Adi? Ya, lokasi pastinya. Lokasi. Nah, kayaknya apartemen nggak ada yang di pinggir-pinggir kota gitu kan. Rata-rata pasti ya dekat-dekat kota lah kan gitu. Berarti lokasinya lebih strategis ya Pak ya? Iya. Pastinya. Lokasi strategis, tengah kota, dan kalau mungkin rumah tadi dengan harga komparasinya yang tadi ya, Ya, kalau rumah mungkin dapatnya agak-agak pinggiran gitu. Kalau di apartemen lebih ke tengah kota gitu Pak Adi ya. iya gitu. Jadi Pak Adi lebih memilih apartemen nih Pak, apartemen dibandingkan rumah. Kalau selain itu Pak, Lah, fasilitas rata-rata apartemen pasti fasilitasnya kolam renang dan Kolam fitness renang, center itu ya, atau sport ya. center itu udah standar di mana-mana. Kalau memang dia mau apa ya mau menarik konsumen lah gitu kan, menarik pembeli pasti itu udah ada gitu. Sementara kalau di rumah-rumah itu ya rumah-rumah mungkin rumah yang sudah di atas 700, 800, ini 1 M ke sana baru ada kali fasilitas-fasilitas yang seperti itu. Itu pun kan ya nggak tahu di apa, ya intinya rumah-rumah yang kelas-kelas inilah, kalau kelas-kelas yang setara dengan nilai apartemen yang saya miliki ini mungkin belum dapat fasilitas untuk sarana umumnya yang bagus gitu. Akhirnya Bapak memilih apartemen ya Pak ya. Tadi jadi dari sisi lokasi, dari sisi kemudahan cara bayar, dari sisi investasi, dan dari sisi fasilitas semua menang ya Pak ya. Itu artinya apartemen menjadi pilihan yang Bapak pilih Pak Adi. Nah Pak Adi sendiri pilih apartemennya di mana sih Pak? Saya di Victoria Square itu ya, di apa, Jalan Gatot Subroto itu, di sekitar Cimone itulah. Cerita gimana? Nah apa yang membuat Bapak memilih Victoria Square nih Pak? Ya karena ya di situ memang strategis, di pinggir jalan untuk lokasi areanya, tapi secara bangunan itu memang agak dalam gitu, sehingga kebisingan dari keramaian lalu lintasnya itu tidak mengganggu seperti itu. Kemudian jalan provinsi berarti Pak ya? Ya, jalan provinsi itu kan. Nah, itu kan 24 jam dari angkot sampai di luar kota juga kan. Lewat situ ya? Lewat situ kan. Nah, seperti itu. Kemudian aktivitas saya ke kantor juga kan nggak terlalu jauh di situ. Ke bandara nih juga, kan? Ya, kebetulan di situ itu kalau saya perhatikan itu jalur saya ke bandara itu nggak ada macet gitu. Dan sehari-harinya pun nggak kena macet. Karena macetnya itu kan pas setelahnya itu. Kalau saya dari arah kantor gitu ya. Setelah Victoria itu baru macet tuh gitu. Jadi saya udah ini sama banjir yang di mana itu ya, di Taman Cibodas apa ya, yang ada flyover itulah. Nah itu kan. Nah itu kayak gitu. Jadi lokasi strategis bisa kemana-mana dekat nih Pak ya, bisa memudahkan aktivitas Bapak ya. Nah selain itu apa lagi Pak? Mengapa Bapak memilih Victoria Square? Cara pembayarannya juga yang cara pembayaran. Saya bisa ikuti gitu. Jadi cara pembayarannya tadi karena cara pembayarannya panjang ya Pak ya, jadi fleksibel gitu. Ya gitu. Jadi memudahkan. Tenornya bertahap dan juga waktu itu saya dipermudah 30% DP itu dicicil dalam waktu yang ya cukup lama juga lah. Sisanya saya cicil lagi gitu. Ya jadi lebih memudahkan dalam memiliki propertinya Pak ya, khususnya di Victoria Square ini Pak ya. Nah kalau bicara soal di Victoria Square kan tadi tempatnya strategis, fasilitas apa yang sering Bapak sukai nih Pak? Ya pastinya fasilitas untuk menjaga kesehatan itulah ya, sport center dan kolam renang, fitness gitu. Fitnessnya itu
Gitu ya. Sama ada ya lumayan itu ada tempat ngopi-ngopinya itu di depan. Oh, Kalau oke. kita capek-capek dikit gitu kan Iya, di depan gitu. Untuk refresh lah gitu. refresh. Relax lah gitu. Iya, iya. Jadi selain Bapak menikmati fasilitas kebugaran, jadi seperti fitness, dan kolam renang, jogging Ya, track ada. ya. Bapak Ya, juga jogging. Ya betul, yang dekat jogging track itu kan ada mini garden yang ada coffee shopnya angsa itu ya, ya. Pak? Iya. sering meluangkan waktu di sana, Pak ya. Nah, kalau bicara Iya. kulinernya, Pak, Kulinernya sementara ini sih ya cukup lah gitu. Di depan itu yang tikum itu ya, itu lengkap kumpul. juga itu. Titik kumpul itu ya. Iya. Ya, titik kumpul itu lengkap. Ada live music juga itu, nggak salah situ tuh. Wah, jadi bisa Iya. relax ya menikmati suasana ya, Pak ya. Iya. Iya. Sama di bawah juga ada minimarket juga lengkap gitu di situ, dan harganya juga nggak ini kok nggak tinggi, standar kayaknya, harganya juga sama dengan yang di luar. Nah itu minimarket itulah yang penting itu. Yes, ada minimarket, ada tempat makanan, segala jenis makanan ya, dan juga kemudahan ya Pak, strategis kemana-mana ya Pak ya. Ya itu. Nah, Bapak sendiri Pak Adi, kalau puas banget nih Pak dalam membeli apartemen nih, khususnya di Victoria Square Pak. Ya alhamdulillah lah, saya bisa punya gitu ya, yang mungkin kalau ya itu juga saya terus terang ya bersyukur dengan bisa di cara pembayaran yang 2 tahap, 30% saya angsur, sisanya juga saya angsur, sehingga saya bisa mempunyai ya investasi juga gitu. Sangat bersyukur saya punya investasi gitu. Iya. Artinya uang yang bekerja kelihatan Pak ya, ada properti ya Pak ya yang gitu. Dihasilkan ya Pak ya, dan ada kepuasan tersendiri ya Pak ya. Ya, jadi untuk apartemen ini ya kita kan dengan cicilan yang kita anggap aja sebagai sewa, kemudian di dalam waktu atau jangka waktu tertentu itu jadi milik kita, seperti itu kan, jadi investasi kita juga gitu. Sementara kalau kita hanya sewa rumah, walaupun rumah gitu sewa ya sampai kapanpun ya kita sewa tetap aja milik orang lain gitu. Gitu. Yes, jadi jangan jadi kontraktor Pak ya, kontraktor yang kontrak mulu, kontrak kemana-mana terus ya. Ya harus ambil keputusan untuk memilih ya Pak, atau beli ya Pak ya. Wow, Pak Adi luar biasa Pak Adi. Thank you so much nih Pak Adi sudah berbagi khususnya tips ya dalam beli properti. Nah ternyata ya emang lebih mudah beli apartemen ya kan dibanding tadi rumah. Terus segitu nilai sewanya juga dan juga lain sebagainya. Wah Pak Adi, thank you so much nih Pak Adi sudah berbagi. Parkir juga tuh saya tambahin tuh, parkir juga sama. Gimana, kan masih parkir. Coba kalau kita beli rumah tapak kita harus bangun juga tuh garasi kan. Kalau itu kan kita udah masuk situ, mobil udah nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu kan. Fasilitasnya juga ada 2 lantai ya parkir itu ya. Nah, untuk itu basement ya Pak ya? Luas lah, iya. Untuk basementnya ya? ada 2 kan tuh, cukup luas lah. Enak lah. Iya. Udah nggak mikir keamanannya udah pasti kan. Iya. Pasti terjamin lah itu. Keamanan pasti terjamin, jadi benar-benar puas banget tinggal di Victoria Square dengan fasilitas, dengan keunggulan-keunggulan itu ya Pak ya. Wow, thank you so much nih Pak Adi sudah sharing-sharing, tentunya ini menjadi inspirasi buat teman-teman khususnya yang lagi mau beli properti antara pilih rumah atau apartemen. Nah, pilihan di tangan Anda. Kalau Pak Adi memilih apartemen, nah siapa tahu Anda juga sepakat dengan Pak Adi dan bisa memiliki hunian atau properti khususnya di apartemen. Sekali lagi thank you so much Pak Adi, sukses. Siap, Pak Adi, terima kasih. Luar biasa sebagai manajer servis di area bandara. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Dan buat teman-teman yang penasaran ingin ke Victoria Square, teman-teman bisa langsung aja datang ke marketing galerinya. Buka terus setiap hari, yes, langsung lihat show unit dan lihat fasilitas-fasilitas apa saja yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi. Saya Ruby Herman, bye-bye.